Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobatku, sobat Restu Jamur, dimanapun sobatku berada. Konten kali ini kita akan melanjutkan konten-konten sebelumnya tentang kenapa usaha jamur bangkrut. Ini edisi ketiganya. Setelah edisi kedua kemarin kita membahas masalah tata letak ruangan yang salah sehingga usaha jamur itu bangkrut. Itu sebenarnya lebih tepatnya ke pemicunya. Pemicu kenapa usaha jamur bangkrut karena tata letaknya yang salah. Dan kemarin sudah kita singgung bahwasanya tata letak yang salah akan memengaruhi kinerja karyawan, terus secara signifikan berdampak pada pembiayaan, secara signifikan ketika salah mengaturnya, mengkontaminasi backlog yang ada di tempat produksi. Nah, pada kali ini kita akan lanjutkan kenapa usaha jamur bangkrut karena cara panen yang salah. Loh, kok demikian, cara panen yang salah kok kenapa bisa menyebabkan usaha jamur bangkrut? Ya bisa. Ketika kita menganalogikan gitu ya, satu anggota tubuh yang utuh ketika terluka kecil pun seseorang bisa sakit di bagian manapun kecuali rambut ya. Demikian juga dengan usaha ketika salah satu fase atau tahapan itu tidak dikerjakan dengan sempurna, usaha tersebut akan sakit. Nah, ketika sakit nggak keburu diobatin, ya akan makin parah nggak keburu ditanganin oleh dokter, oleh satu tindakan yang tepat, matilah objek tersebut. Nah, demikian juga dengan usaha jamur. Nah, cara panen yang salah yang bagaimana yang membahayakan usaha jamur itu? Cara panen yang salah yang bagaimana? Ya tidak taat SOP. Pertama, ketika kita memanen jamur itu tidak bersih. Kan kalau lagi panennya agak banyak, apalagi dikerjakan oleh karyawan gitu ya, itu suka ada yang ketinggalan satu tangkai batang yang kecil, itu kebiasaan kan. Nah, satu tangkai batang kecil ketinggalan. Nah, dari situ ketinggalan, besok disiram, habis dipanen disiram. Nah, jamur itu akan membusuk. Nah, aroma jamur yang membusuk itu akan mengundang serangga, berbagai jenis serangga. Serangga yang seperti apa yang akan datang ketika jamur itu busuk? Ya, pertama ulat. Nah, ulat sejenis ulat yang bening, itu ada dua macam ulat di permukaan backlog tersebut. Itu akan merusak permukaan backlog sehingga siklus kedua itu akan berjalan lebih lambat, bahkan tidak tumbuh. Lambat atau tidak tumbuh. Itu ketika tidak tertangani. Nah, bagaimana ketika tertangani sudah terkena ulat? Ya jelas itu pertama membebani biaya operasional. Pertama, terus kedua membebani biaya obat. Ketiga, menurunkan produktivitas. Karena ulat itu makan backlog yang seharusnya buah kedua itu besar gitu ya. Karena memang backlognya dimakan ulat, dipakai dia untuk terowongan dia itu, sehingga buahnya jadi kecil. Itu kalau terjadi cuma satu. Cuma salahnya indungnya ulat itu sekali bertelur, satu hari bertelur. Ini satu ya, kita bicara satu indung ya. Satu induk satu hari bertelur itu 24 backlog. Satu induk satu hari bertelur itu 24 backlog. Dia akan bertelur di 24 backlog. Nah, siklusnya
kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi dari fase telur itu sampai dia menjadi belatung atau ulat, sampai dia menjadi induknya lagi kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Jadi cirinya itu ketika budidaya tidak tertangani dengan baik, itu ada semacam kepompong kecil-kecil yang bergelantungan di bawah-bawah rak. Kalau yang pakai rak bambu, kalau yang pakai rak galvanis juga sama, baja ringan. Itu bergelantungan, warnanya orange, pinggirnya orange, tubuhnya hitam. Nah, nanti setelah jadi kupu-kupu, setelah jadi serangga atau kupu-kupu, itu warna tubuhnya hitam, warna sayapnya oranye. Nah itu sekali dia menetas itu 24 log ya, 24 log itu rata-rata isinya 6. Jadi sekitar 150 bakal bibit ulat. 150 di 2 minggu itu. Nah, di umur sekitar kurang lebih dari pengamatan saya itu 20 hari, itu saung atau kumbung kapasitas 10.000 di 3 minggu kita membiarkan penanganan cara panen yang salah, itu bisa sekitar 70% kumbung backlog itu terkena ulat dan menurunkan produktivitas. Nah, saya punya mitra binaan yang memang masing-masing mitra binaan itu berbeda-beda karakter. Ada yang rajin, ada yang enggak, ada yang udah paham, ada yang belum, ada yang asli tanya, ada yang bukan sok tahu, ada yang malu bertanya. Nah, kasus terbaru kemarin saya ngecek kumbung ukuran log ukuran 17 dikali 30 atau sekitar kurang lebih 1 kg media, itu ideal berbuah per 10.000 ya, itu 3 ton. 3 ton, 2 ton 400 kg. Itu idealnya, dengan strain yang masing-masing strain memang beda, tapi kita pakai yang HU, sekarang ini lagi pakai yang HU. Performa terbaik itu bisa 2,7 rata-ratanya, tapi lebih mudahnya kita ngitungnya 2,4. Nah, kemarin punya mitra binaan itu karena kumbungnya terkena ulat, itu panennya cuma 1 ton 430 kilo. Nah, ini kalau harganya 10.000, satu kumbung 10.000 itu jadinya cuma 1.430.000. 14.300.000 itu belum biaya tenaga kerja dan sebagainya. Artinya ketika dipotong biaya tenaga kerja dan sebagainya, itu kepulangin sekitar 10 juta. Modalnya kalau dikali 1.500, 10.000 itu 15 juta. Satu siklus rugi 5 juta. Itu dari cara penanganan yang salah dan tidak cepat reaktif terhadap masalah. Makanya saya bilang kenapa usaha jamur bisa bangkrut, karena cara panen yang salah. Itu yang pertama, masalah ketinggalan bonggol jamur, memicu endemi serangga. Lalu apa lagi? Nah, dengan masing-masing pelaku usaha jamur mempunyai desain rak yang berbeda-beda. Kalau Jawa Barat pada umumnya dia adu pantat itu. Nah, jamur itu sering pekerja itu tidak mengontrol
di pantat, bagian pantat itu, sehingga jamur sampai tua dan busuk di situ. Nah itu efeknya juga sama, akan menimbulkan serangga. Jadi kalau serangga, kalau dia datangnya dari bau busuk jamur yang datang ulat yang ada di backlog tadi, kalau serangga yang dia akan bertelur di sela-sela payung jamur itu efek dari dia bau spora. Jadi kalau dia bau spora, terus induknya yang terbang itu semacam kumbang hitam kecil, ukurannya kurang lebih 2 mili, 2 mm ukurannya, kumbang kecil itu hitam. Nah itu yang akan datang ketika jamur kita banyak yang tertinggal, nggak kepanen sehingga sampai terlalu tua, sehingga produksi sporanya itu banyak. Itu yang akan datang. Dampaknya seperti apa ketika kepik atau serangga hitam tadi itu jamurnya akan menjadi belatung semua dan sudah nggak mungkin untuk dijual. Pertama, kedua, dia akan makan pinhead. Jadi produktivitas itu bisa drop sampai sekitar 5%. Paling banyak itu 5%. Artinya ketika kumbung dengan isi 10.000 itu misalkan rata-rata panennya 30-40 kilo untuk ukuran 17-30 ya, itu bisa panen sampai sekitar 1-2 kilo. Itu yang kepakainya ya, yang kepanennya, belum tentu kepake semua karena belatungan, karena memang pinheadnya dimakan terus gitu. Nah log makin lama, walaupun kandungan nutrisi di dalam media tersebut tidak habis karena memang belum diserap oleh jamur, tetapi dia lama kelamaan akan kontaminan itu akan hidup di dalam log itu. Jadi seharusnya 4 bulan itu log itu masih bertahan dengan baik karena memang kena serangga, sehingga tumbuh jamurnya itu terhambat, jadi siklusnya jadi 5 bulan atau 6 bulan. Pertama kita rugi waktu, kedua backlog di usia 6 bulan itu sudah tidak bagus lagi untuk tumbuh karena memang kontaminan yang tadinya inaktif saat kita sterilisasi itu sudah mulai hidup. Jadi ruginya ketika kita panen ketinggalan, nggak bersih dan sebagainya itu karena serangga. Lebih karena serangga. Lebih karena serangga. Cuma yang harus teman-teman pahami, serangga ketika kita manen dari permukaan itu nggak bersih, itu yang datang serangga ulat yang kumbang, serangga yang badannya hitam, sayapnya oranye. Nah ketika kita panennya ketinggalan sehingga jamur sampai busuk karena tidak terpanen, busuk di situ karena mencium bau spora, itu serangga semacam kepik hitam kecil, itu nanti yang akan jadi belatung di jamur. Itu sangat merugikan. Bahkan tingkat keparahannya itu kedua serangga itu nyaris sama. Jadi seperti yang tadi sempat saya bilang, produktivitas log itu sampai habis itu sangat di bawah standar. Artinya gambaran dari mitra binaan saya tadi itu modal 25 juta karena terkena ulat dan sebagainya nggak tertangani dengan baik, sehingga jadi uangnya cuma 14 juta juga belum dipotong operasional. Artinya kembali ke tabung cuma 10 juta. Ini kalau satu siklus. Nah kalau begitu lagi jelas usaha tersebut akan bangkrut. Makanya sobatku, kita harus punya SOP yang baik ketika budidaya. Lakukan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya. Jaga serangga itu, pola panen yang tepat, yang kontinu. Terus gak usah terburu-buru, yang penting
jangan tinggalkan bonggol atau jangan sampai jamur tua ketinggalan di saung kita sehingga tidak memicu endemi serangga. Demikian untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila sobatku suka dengan narasi saya, silahkan di like, syukur-syukur mau subscribe ya, karena saya bukan seorang YouTuber, tapi saya niat emang pengen berbagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.